Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan sekalian, alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan di sesi kedua ini. Hari ini tanggal hari Sabtu 13 April 2013. Kita lanjutkan pertemuan kedua membahas buku dalam bahasa Arabnya. Buku ini memiliki dua judul, A'lamu Sunnah Al-Mansyurah, panji-panji sunnah yang terbentang. Sedangkan judul lainnya adalah 200 tanya jawab dalam masalah akidah. 200 tanya jawab dalam masalah akidah. Jadi pekan lalu sebenarnya sempat dibagikan kopi berbahasa Arab ya. Tapi kalaupun yang kopi berbahasa Arab sebenarnya minimal untuk mencantumkan nas-nas yang kita bahas atau nas-nas yang dijadikan dalil oleh penulis buku ini. Syukur-syukur suatu saat bisa baca Arab gundulnya. Tapi yang lebih penting pada saat ini adalah mencantumkan nas-nas yang digunakan oleh penulis. Pekan lalu kita sudah membahas beberapa permasalahan. Mungkin kita sekalian mereview, sekalian kita ulang dari sebuah pertanyaan nomor 5 dalam buku ini. Atau 4 aja deh. Nanti jangan dari 1 deh. Dari 4 sekilas. Jadi pertanyaannya nomor 4 adalah Mahiyal ibadah. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Ya. Jawaban beliau, al-ibadatu hiya, ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Adalah nama yang mencakup semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah adalah segala aktivitas ya, dia termasuk dalam ibadah selama dia dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala minal aqwal wal a'mal, baik itu perkataan ataupun perbuatan, al-zahirah wal batinah, baik itu zahir maupun batin. Sehingga ada amal zahir, amal tubuh kita, ada juga amal batin, ya, amalan hati kita, ya, amalan hati kita. Boleh menambahkan wal bara'atu mimma yunafi dzalika, dan bara'ah berlepas diri, termasuk ibadah juga berlepas diri, yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ibadah maknanya begitu luas ya, maknanya begitu luas. Itu ibadah. Ya. Dan inilah yang harus kita lakukan di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dalam konsep Islam ibadahnya luas. Sehingga termasuk insyaallah misalnya kegiatan riset ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa kita, itu insya Allah bisa menjadi ibadah. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 6, mata yakunul amalu ibadah. Kapan sebuah amal itu menjadi ibadah? Kapan sebuah amal itu menjadi ibadah? Ya, kita punya banyak amal, tapi kapan sebuah amal itu menjadi ibadah? Dan mohon diingat di sini, ini belum kepada pertanyaan nanti akan kita ada pertanyaan tentang syarat diterimanya ibadah. Ini jadi yang dalam konteks ini, kapan sebuah amal menjadi ibadah itu bisa ibadahnya kepada siapapun, bukan hanya kepada Allah SWT. Jadi bisa kepada siapapun, amal itu menjadi ibadah. Seorang bawahan itu menjadi ibadah kepada atasannya, itu bisa jadi. Kapan itu bisa menjadi ibadah? Ini umum ya, kembali supaya tidak simpang siur dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu syarat diterimanya ibadah. Kalau itu adalah syarat diterimanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini amal apapun itu bisa menjadi ibadah. Ya. Seperti tadi, amal bawahan kepada atasan di dunia ini itu bisa menjadi ibadah. Nah, jadi secara umum mata yakunul amalu ibadah, dan tentunya amal kita kepada Allah SWT harusnya memiliki hal-hal ini. Jawaban beliau, idza kamula fihi syai'an
jika ada dua hal, jika sempurna dua hal dalam aktivitas tersebut, wahuma, dan dua hal itu adalah kamalul hubbi ma'a kamalul dzulli, sempurnanya kecintaan dan sempurnanya kerendahan. Jadi kalau ada dua ini, maka dia bisa jadi ibadah, bisa jadi dia. Makanya ada fenomena-fenomena sering disampaikan Rasulullah SAW, ya, di mana seseorang kemudian beribadah atau menyembah rahib-rahibnya, itu ketika kepada rahibnya lah dua hal ini ditujukan, kesempurnaan cinta dan kesempurnaan penghambaan, kesempurnaan penghinaan. Kehinaan ini mungkin lebih mudahnya itu sebenarnya terbagi dua, yaitu rasa takut dan rasa harap. Ya, jadi kalau karena ini review ya, kita tidak jawaban langsungnya adalah ketika sempurna tiga hal ini, yaitu al-hubbu, cinta, takut dan harap, maka dia menjadi ibadah. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu karena sesuatu dan itu ada tiga hal ini, maka dia menjadi ibadah. Ya, dia menjadi ibadah. Ya, terkait hamba kepada Allah SWT, di sini dicontohkan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, begitu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut di surah Al-Baqarah ayat 165. Jadi orang yang beriman dalam penghambaannya kepada Allah SWT, dalam bentuk ibadahnya kepada Allah SWT, itu penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selain cinta juga ada rasa takut dan rasa harap. Takut dan harap mungkin kita wakili langsung dari surah Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Innahum kanu, jadi adalah mereka, kanu, wallahu alam ya, kanu ini mungkin terjemahan Indonesianya yang paling dekat adalah konon. Kanu menjadi konon. Mereka konon yusari'una fil khairat, bersegera menuju kebaikan, wa yad'unana, dan mereka menyembah kami, meminta atau menyembah ya, dalam bahasa Arab yad'u itu bisa bermakna meminta atau menyembah, dan menyembah kami, meminta kepada kami, raghaban wa rahaban. Raghab artinya dengan penuh harapan, rahaban dengan penuh takut. Ya, wa kanu lana khashiin, dan adalah mereka kepada Allah SWT itu memiliki rasa khashiin ya, rasa khusyuk ya. Jadi kembali cinta dalam surah Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, di ayat ini raghaban wa rahaban, begitu besar rasa harapnya kepada Allah SWT dan rasa takutnya. Jadi dua hal ini digabungkan, rasa harap dan rasa takut ya. Jadi ketika aktivitas kita ingin menjadi ibadah kepada Allah SWT, maka perlu ada tiga hal ini, cinta, harap dan takut. Dan itu kita jadikan gabung ya, artinya kita gabungkan ya. Kita berharap kepada Allah SWT ya, berharap diselamatkan oleh Allah SWT dan dimasukkan ke surganya, tapi di sisi lain kita pun takut ya, takut diazab oleh Allah SWT, takut dicampakkan oleh Allah SWT, takut dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini tiga hal. Dalam buku-buku akidah biasanya tiga hal ini disebut sebagai arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah. Jadi kalau rekan-rekan misalnya ada pelajaran rukun-rukun ibadah, maka biasanya jawabannya adalah tiga. Bukan jawaban, ya memang tiga hal itulah yang disebut dalam terminologi ilmu akidah sebagai arkan atau rukun-rukun ibadah, yaitu al-hubbu, al-khauf dan ar-raja. Dan kembali, materi akidah itu bukan hanya materi sains, artinya bukan hanya sesuatu yang untuk diingat gitu. Sehingga akhirnya ini banyak jadi keluhan para ulama kita. Kebanyakan orang belajar akidah, akhirnya mereka pintar dengan ilmu akidah, tetapi mereka kering dari nuansa akidah itu sendiri, kering dari ruh akidah itu sendiri. Jadi yang kita inginkan itu tidak hanya tahu tiga, tapi mari kita mulai cek tiga hal ini dalam diri kita. Adakah kecintaan, adakah rasa harap kita, adakah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan, atau jangan-jangan waliyadzubillah, ternyata tiga hal itu ada pada tempat lain ternyata. Ya, misalnya rasa harap kita itu sudah bergantung kepada uang misalnya.
Jadi kalau uangnya banyak, maka kita lebih berharap kesuksesan di situ. Kalau atau kepada kedudukan, kalau kedudukannya bagus, maka kita lebih punya harapan di situ. Makanya yang perlu kita hati-hati, jangan-jangan roja kita atau takut kita sudah berpindah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat itu bisa jadi kita sedang menghamba kepada sesuatu tersebut. Ya. Oke, nanti insya Allah dibahas dalam bahasan tentang kalimat la ilaha illallah. Tapi ini adalah rukun ibadah itu 3 tersebut: cinta, harap, dan takut. Jadi ketiga hal ini yang sempurna hanyalah harusnya kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di bawahnya tentu ada ya, boleh. Ya, suami cinta istri, istri cinta suami itu boleh. Sesama makhluk mencintai itu boleh, tetapi tidak lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kecintaan utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan ke-6, ma alamatu mahabbatil abdi rabbahu azza wa jalla. Apa ciri seorang hamba itu cinta kepada Rabb-Nya? Kita bilang cinta ya. Lalu penulis menyambungkan dengan pertanyaan, apa cirinya kalau seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka cirinya beliau sebutkan ayyuhibba ma yuhibbuhu Allah taala wa yabghadu ma yaskhatahu. Jadi dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban dasarnya seperti itu. Jadi, mengapa dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Karena yang diperintahkan itu adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah pengejar cinta Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia memusuhi apa yang juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tandanya, dan kembali mari kita introspeksi dan mari kita membangun diri kita untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang membangun membiasakan seperti itu. Cinta kita itu adalah apa yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun terkait masalah pendidikan termasuk pada anak-anak kita, apa yang harus mereka cintai, yang kita ajarkan adalah apa yang memang dicintai juga oleh Allah dan Rasulnya. Karena ini pada prinsipnya satu pihak ya, Allah dan Rasulnya. Dicintai Allah juga dicintai Rasulnya. Dicintai Rasulnya juga adalah wahyu dari Allah SWT. Ya. Itu jawaban nomor 6. Jadi alamatnya seperti itu. Alamat ya, dalam bahasa Arab, alamat itu artinya tanda. Alamat. Ya, di situ. Dalam hal ini beliau menyampaikan atau mengisyaratkan terhadap sebuah hadis ya, bahwasanya ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fihi. Bahwasanya ikatan iman yang paling kuat itu adalah hubbu fillah wal bughdu fihi. Kecintaan karena Allah SWT dan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya. Dan banyak penulis buku hadis lain mencantumkan hadis ini, hadis sahih insyaallah. Ya, bu'atsaku urul iman, ikatan iman paling kuat adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah SWT dan benci juga karena Allah SWT. Ya, jadi sumber yang standar cintanya adalah Allah SWT. Kalau Allah cinta sesuatu, maka dia cinta sesuatu. Ini jawaban nomor 6 ya. Dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru pertanyaan nomor 7-nya, bimada arafal ibad ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Dari mana atau dengan apa seorang itu bisa tahu bahwa sesuatu dicintai oleh Allah SWT ya, atau dibenci oleh Allah SWT. Ini kan lanjutan dari pertanyaan tadi. Kalau dia mau mencintai apa yang Allah cintai, maka berarti dia perlu tahu mana yang dicintai Allah dan mana yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, arafuhu bi irsalihillahu taala ar-rusul wa inzalihil kutub. Jawabannya sebenarnya sampai situ. Sisanya penjelasan. Jadi jawabannya yang bisa kita sebaiknya kita hafal, yaitu mengenalnya dengan menurunkan Rasul dan juga kitabnya. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi dari sini semoga alurnya tertangkap dari awalnya.
Dari awal beliau menanyakan, kita ini dilahirkan dunia untuk apa sih? Jawabannya untuk ibadah. Ibadah itu gimana sih? Apa sih ibadah itu? Oh, ibadah itu ternyata diantara intinya ada kecintaan, ada harap, ada juga kebencian, ada takut ya, afwan. Al-hubbu, al-khauf dan raja. Cinta, takut dan harap. Lalu masuk kepada cinta, apa tandanya seorang itu cinta? Ketika dia mencintai apa yang juga dicintai Allah SWT. Lalu masuk pada pertanyaan sekarang, dari mana dia tahu itu? Ya, maka jawabannya adalah dari dengan diutusnya para nabi, khususnya bagi kita adalah Rasulullah SAW, dan diutusnya kitab-kitab, khususnya bagi kita adalah Al-Quran. Sehingga Al-Quran dan juga Rasulullah SAW diantara tugasnya adalah menjelaskan apa yang dicintai oleh Allah SWT dan apa yang dibenci oleh Allah SWT. Dan yang dicintai itu ditandai dengan diperintahkan ya. Dicintai itu ditandai dengan diperintahkan oleh Allah SWT. Itu tanda bahwa Allah mencintai sesuatu adalah ketika Allah memerintahkan sesuatu. Ketika Allah melarang sesuatu, maka Allah membenci sesuatu tersebut ya. Dan yang dicintai Allah SWT pada prinsipnya ya, pasti baik bagi kita ya. Dan yang dibenci pasti jelek bagi kita. Karena demikian sifat Allah SWT ya, Rahman dan Rahim, begitu sayang kepada kita ya, dengan dua itu. Di sini beliau menyampaikan hadis, menyampaikan ayatnya di surah An-Nisa ayat 165. Rusulan mubasyirina wa mundzirin. Rasul-rasul yang memberikan mubasyirin wa mundzirin. Ini klop dengan tadi raghaban wa rahaban. Karena kita harus raghaban, maka Rasulullah mubasyir. Rasulullah memberi kabar gembira. Karena itulah kita raghab. Kita berharap karena banyak kabar gembira. Tapi para nabi pun, termasuk Nabi kita Muhammad SAW juga mundzirin, memberi peringatan ya. Sehingga kita pun perlu ada rasa rahabah, ada rasa takut ya. Ada rasa takut. Artinya kalau kita lihat dalam nas-nas, banyak sekali amalan yang kecil tetapi bisa membuat seseorang masuk surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, saya melihat seseorang itu bermain di surga hanya gara-gara batang pohon yang dia sampingkan dari jalan ya, agar batang pohon tersebut tidak mengganggu di jalan. Rasulullah melihat gara-gara amalan tersebut seseorang bisa masuk surga ya. Tapi di sisi lain Rasulullah sempat mengatakan seseorang itu bisa masuk neraka hanya karena yang dia ucapkan saja gitu. Jadi gara-gara yang sesuatu yang dia ucapkan dan itu salah ya. Sebenarnya pertanyaan Mu'ad kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis dalam Arba'in Nawawiyah, Mu'ad mendapat beberapa pertanyaan dan Mu'ad Rasulullah akhirnya mengatakan kunci dari semuanya untuk bisa masuk surga adalah jaga lisan. Kata Rasul, kuffa alaika hada, sambil memegang lidahnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka Mu'ad saat itu kaget, ya Rasulullah, apa kita bisa masuk neraka hanya gara-gara yang kita katakan? Ini pelajaran luar biasa. Mu'ad pun baru tahu saat itu ya, bahwa ternyata seseorang itu bisa masuk neraka hanya gara-gara sesuatu yang dia ucapkan. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, bahkan sampai menggunakan istilah sakilat ka ummuk, celaka ibumu wahai Mu'ad. Artinya ini istilah dalam bahasa Arab, bosnya kok sampai nggak tahu gitu, artinya menekankan bahwa jelas itu benar bahwa kita bisa terlempar ke dalam api neraka hanya gara-gara, atau mungkin bukan hanya ya, gara-gara apa yang kita ucapkan. Jadi banyak nas yang sifatnya mubasyir atau mundir yang membuat kita harus raghaban dan juga rahaban. Itulah tugas diantara tugas Nabi. Dan itu juga tugas penerus Nabi. Kalau seorang dai meneruskan ajaran Nabi SAW, maka memang dia harus juga siap menyampaikan mubasyir dan siap harus juga mundir. Jangan mundir terus, jadi orang pada ketakutan. Jangan juga basyir terus, orang dia lupa nanti bahwa ada hal yang berbahaya juga ya. Jadi harus seimbang, mubasyir wa mundir. Rasulan mubasyirin wa mundirin li'alla, untuk apa? Li'alla yakuna linnas 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul, agar para rasul-rasul tersebut dan penjelasan yang mereka lakukan menjadi hujjah bagi manusia ya,
setelah dikirimnya para rasul tersebut. Ya, setelah dikirimnya para rasul tersebut. Setelah dikirimnya para rasul, maka jelaslah kepada kita mana yang dicintai oleh Allah SWT, dan kita sudah bisa untuk diuji sebagaimana dalam ayat selanjutnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian sebelumnya mengaku cinta kepada Allah SWT, nah sekarang sudah jelas apa yang dicintai oleh Allah SWT, yaitu apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, sehingga ayat ini kalau kita maknai, sudah ada tuh Rasul tuh. Kalau kita sebelumnya ngaku cinta kepada Allah SWT, ya, sekarang bisa dites pernyataan tersebut, yaitu dengan apakah ikut kepada Rasul atau tidak. Ya. Jadi dengan dikirimnya para Rasul ini menjadi hujjah, menjadi argumentasi kepada manusia bahwasanya mereka harus atau bisa mengaplikasikan kecintanya kepada Allah SWT, itu dengan mengikuti para nabi, dan baik kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, insyaallah jelas ya. Jadi bimada dengan apa? Yaitu dengan mempelajari pelajaran dari para rasul untuk kita, para nabi kita Muhammad SAW, dan juga mempelajari Alkitab, yaitu Al-Quran. Ya. Dari sini kembali semoga jelas bahwa yang kita lakukan adalah mencari cinta Allah SWT. Sehingga mari kita lebih kritis atau lebih apa ya, perhatian ketika ada ayat-ayat misalnya bahwa Allah itu mencintai yuhibbus sabirin, wallahu yuhibbus sabirin. Itu menjadi signal yang begitu penting buat kita. Karena apa? Karena kita nyari nih, Allah cinta siapa ya? Saya ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah SWT. Maka kita baca Al-Quran, ada ayat-ayat seperti itu ya, atau ayat-ayat misalnya untuk ibu-ibu, ada ayat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tentang haid ya. Maka setelahnya disebutkan wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang taubat, dan Allah cinta kepada orang yang mensucikan dirinya. Maka itu menjadi signal bagi kita. Oh iya ya, maka saya harus menjadi seperti itu. Saya ingin menjadi seperti itu, dan saya akan berusaha menjadi seperti itu. Ya demikianlah sikap seorang hamba ya, yang menghamba kepada Allah SWT, yang mencari cinta dari Allah SWT. Jadi dia ikut karena dia memang cinta kepada Allah SWT. Ya, sekedar tambahan, ini yang perlu kembali diluruskan, bahwa kita mengejar dan mengikut karena ingin membuktikan cinta kita kepada Allah SWT. Ya. Dan sedikit ada hal yang mungkin sangat perlu diluruskan di lapangan ya. Terkadang terkesan seseorang itu mengikuti Allah SWT, mengikuti Rasulnya, tetapi menjadi fitnah karena sesuatu tersebut terkadang menjadi identitas sebuah organisasi. Ini salah ya? Tapi orang akhirnya menganggap ini adalah identitas sesuatu kelompok atau organisasi, padahal yaitu sebuah kesalahan fatal. Jangan begitu harusnya, dan memang semoga pun tidak begitu ya. Harusnya karena kita mengejar cinta Allah SWT, maka kita mencari apa yang dicintai Allah SWT dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dan itulah yang kita kerjakan ya. Jadi sama sekali tidak terkait dengan identitas. Ini hanyalah identitas hamba Allah, kalaupun mau ada disebut identitasnya, identitas hamba Allah atau identitas pengikut Muhammad ya. Dan itulah cerdasnya Kiai Ahmad Dahlan, yang namanya organisasinya Muhammadiyah, pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Rahimahullah, semoga Allah merahmati Kiai Ahmad Dahlan. Yang kita maksud tentu pengikut Rasul adalah umum ya, bukan sebuah organisasi. Khair, itu sedikit belok saja. Jadi untuk mengingatkan kita, maksud pengamalan itu sama sekali bukan identitas dari apapun kecuali identitas penghambaan kepada Allah SWT dan identitas ittiba atau pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Khair. Pertanyaan selanjutnya, kam syurutul ibadah? Kam syurutul ibadah? Ya, tadi kalau belajar bahasa Arab sudah belajar bertanya apakah, ma apa, man siapa. Ya, kalau mau nanya berapa itu kam. Kam berapa? Jadi kalau mau nanya harga juga, mungkin Bapak waktu naik haji, kam berapa harganya? Kam syurutul ibadah. Berapa syarat diterimanya ibadah? Ini baru syarat diterimanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu bisa menjadi ibadah tapi tidak serta-merta diterima. Tidak serta-merta diterima karena ada syarat-syaratnya. Ya, jadi ada suatu amalan untuk menjadi ibadah, tapi setelah menjadi ibadah apakah diterima atau tidak? Ya. Beliau di sini memberikan 3 syurutul ibadah, salah satu. Syurutul ibadah salah satu. Kalau tadi rekan-rekan sudah belajar mubtada khabar, kalau mau disingkat menjadi mubtada khabar, ini bentuknya adalah asyurut salah satu. Syarat-syaratnya adalah 3. Asyurut salah satu. Ada 3 syarat. Ya. Pertama, menurut beliau adalah sidqul azimah. Kejujuran dalam tekad. Sidqul azimah. Kejujuran dalam tekad. Wa huwa syartun fi wujudiha. Ini adalah syarat adanya amal itu sendiri. Nah, beliau tambahkan ya. Karena mungkin beliau tambahkan. Yang kedua, wasani ikhlasun niyyah. Yang kedua adalah ikhlas dalam niat. Wasalis, yang ketiga, muwafaqatu syar'i alladzi amara Allah taala alla yudanu illa bihi. Ya, dan yang ketiga adalah muwafaqatu syar'i, sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan yang disahkan oleh Allah SWT, yang diajarkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran maupun melalui As-Sunnah, ya. Diajarkan melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang 2 ini, ikhlas dan muwafaqatu syar'i, sesuai dengan syariat, itu adalah wahuma syartani fi qabuliha. Inilah syarat diterimanya. Jadi beliau lebih detail membagi, ada syarat adanya dulu amal, baru syarat diterima. Jadi ini beliau menambahkan, mengingatkan kepada kita bahwa kita sering bicara amal-amal tapi gak pernah amalnya gitu. Apa syarat diterima amal, tapi amalnya mana dulu ya. Yang penting amalnya. Maksudnya sidqul azimah ini penting. Beliau masukkan dalam hal ini. Ya, karena mungkin rekan-rekan insyaallah sempat belajar syarat diterima amalnya biasanya disebutkan dalam buku-buku 2 saja. Ikhlas dan muwafaqatus syar'i. Tambahan ini adalah tambahan supaya beliau bilang syartun, syarat fi wujudiha, adanya amal tersebut. Adanya amal tersebut. Apalagi kita mengingat kita hidup di zaman fitnah begitu besar ya. Artinya amal-amal soleh itu begitu jarang kita temukan dalam lingkungan, dalam dunia nyata. Amal-amal tersebut masih dalam bentuk digital. Artinya dalam kitab dan dalam hadis belum muncul menjadi sebuah amal di lapangan. Artinya perlu sidqul azimah untuk melahirkan amal-amal tersebut di dunia nyata. Itu 3. Pertanyaan selanjutnya beliau detailkan 3-nya. Nomor 9. Pertanyaan 9, ma huwa sidqul azimah? Apa itu sidqul azimah? Apa itu sidqul azimah? Beliau sebutkan sidqul azimah atau kejujuran dalam tekad, ya. Jadi tekad yang kuat adalah tarkut takasul wat tawani. Ada 2 penjelasannya. Tarkut takasul wat tawani, meninggalkan rasa malas dan angan-angan kosong, wa badlul juhdi, dan mengerahkan kejuhudan, kesungguhan. Jadi ada 2. Tarkut takasul wat tawani, meninggalkan rasa malas dan angan-angan kosong, wa badlul juhdi, dan juga mengerahkan kesungguhan kita sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita kerjakan, ya. Sehingga perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita, ya. Jadi ada 2 hal, tarkut takasul wat tawani dan juga badlul juhdi, meninggalkan rasa malas dan angan-angan kosong. Jadi malas dan angan-angan kosong
Ini penyakitnya, perlu kita tinggalkan, ya. Membangun sirkul azimah, ya, dan juga mengarahkan ke kesungguhan. Ya, itu kita ingat ya, Nabi kita selalu mengajarkan apa? Berlindung dari rasa malas ya. Allahumma inni a'udzubika minal, di antaranya minal ajzi wal kasali. Ya Allah, lindungilah saya dari sifat ajzi, lemah dan malas ya. Di sifat lemah dan malas. Jadi Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung dari sifat ini, al malas ya, dan juga lemah. Jadi tarkut takasul, meninggalkan rasa malas. Di sini beliau sandingkan dua, takasul, malas, dan tawani, angan-angan kosong. Ini penyakitnya biasanya, dan ini klop biasanya. Orang yang amalnya sedikit biasanya angan-angannya malah besar ya. Amalnya sedikit, angan-angannya besar ya. Rasulullah kan sebaiknya menyuruh kita bersemangat ya. Antusias. Dalam hadis beliau menyampaikan, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah mengejar apa yang bermanfaat bagimu. Jadi memang harus semangat ya. Dan tinggalkan angan-angan kosong. Apa yang dimaksud angan-angan kosong dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Tirmidzi, juga terdapat dalam Mustadraknya Imam Hakim. Nabi Muhammad pernah bersabda, al-kaisu man amila lima, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang kuat, kais itu dalam bahasa Arab perlu dijelaskan dalam beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia. Cerdas, kuat, pandai menggunakan kesempatan, itu al-kais. Kaisu. Al-kais itu siapa? Mandana nafsahu, barang siapa yang mengevaluasi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal atas apa yang terjadi setelah kematian nanti. Dia beramal sebagai persiapan untuk akhirat. Inilah orang yang cerdas. Itu orang yang cerdas. Ya. Mungkin kalau bisa kita bayangkan ya dalam keseharian, kalau besok ada ujian, lalu ada orang tidak belajar, kita katakan terus dia ini nggak cerdas nih orang. Udah jelas mau ujian nggak belajar, nggak cerdas. Nah, pada level yang lebih besar, sebenarnya kita sedang dalam ujian besar yang dampaknya bahkan luar biasa. Kalau kita gagal, maka keadaan akhirat kita tidak baik. Itu sebuah kesengsaraan yang luar biasa. Makanya orang yang pintar itu bukan hanya orang yang banting tulang untuk ujian, tetapi banting tulang untuk ujian yang lebih besar, yaitu amila lima ba'dal maut. Dia beramal sebagai persiapan untuk apa yang terjadi setelah kematian. Ya, itu begitu banyak. Ini mungkin sangat disarankan untuk membaca hadis-hadis tentang apa yang terjadi setelah kematian. Ya, bahkan ini sebagai renungan dan untuk kita tadi munzirin, untuk takut atau sekaligus basyir. Bahkan sesaat sebelum kematian itu kita perlu betul-betul hati-hati. Di mana kita yang mana gitu. Karena ada malaikat pengantar, ada malaikat maut dan ada malaikat pengantar yang akan mengambil ruh kita. Malaikat maut itu hanya mengambilkan ruh dalam hadisnya. Lalu ruh itu akan diberi kepada malaikat pengantar yang akan membawa ruh itu. Nah, malaikat pengantar ini udah beda. Sebutkan dalam hadisnya, jadi yang satu malaikat pengantarnya pakai pakaian putih, bersih dan segalanya. Yang satunya sebaliknya, ya, bau dan